Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Dwi Lestari dengan NIM akhir 134 dari kelas manajemen 2024E. Di sini saya akan mempresentasikan terkait perilaku organisasi yang membahas mengenai perception and individual decision making. Yang pertama, saya akan membahas mengenai definisi dari persepsi. Nah, kalau menurut Robbins, persepsi itu merupakan proses di mana individu itu mengatur dan menginterpretasikan kesan sensorik mereka untuk memberikan makna pada lingkungan mereka. Nah, persepsi ini itu juga menentukan bagaimana cara kita berperilaku terhadap suatu objek atau permasalahan, juga bagaimana segala sesuatu itu bisa mempengaruhi persepsi seseorang nantinya yang akan mempengaruhi perilaku yang dipilihnya. Persepsi itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yakni faktor in the perceiver yang meliputi attitude, motivasi, minat, pengalaman, dan juga harapan. Faktor yang kedua yaitu faktor in the situation, di mana itu meliputi waktu, terus pengaturan kerja, dan juga pengaturan sosial. Dan juga faktor yang ketiga yakni faktor in the target atau sasarannya terkait segala sesuatu yang baru, terus juga gerakan, suara, ukuran, background ataupun latar belakang, kedekatan, dan juga kesamaan. Selanjutnya ada teori atribusi. Nah, teori atribusi ini itu menjelaskan tentang bagaimana individu itu menilai penyebab perilaku orang lain sebagai internal atau di bawah kendali pribadi atau juga sebagai eksternal atau dipaksa situasi. Nah, dalam teori atribusi ini itu terdapat 3 komponen utama, yakni yang pertama ada distinctiveness, yang dimana reaksi individu terhadap stimulasi itu berbeda di situasi lain. Lalu yang kedua ada konsensus. Konsensus ini merupakan tingkat kesamaan respon orang lain dalam situasi serupa. Nah, lalu yang ketiga ada konsistensi. Untuk konsistensi ini merupakan frekuensi perilaku yang sama dari waktu ke waktu terhadap stimulus yang sama. Selanjutnya yakni tentang bagaimana menilai orang lain. Nah, individu sendiri itu sering menggunakan jalan pintas untuk memproses informasi dengan cepat. Nah, adapun cara untuk menilai orang lain itu yang pertama melalui selective perception, di mana hanya menyerap atau menilai informasi itu berdasarkan minat dan juga latar belakang kita. Lalu yang kedua ada contrast effect, di mana perbandingan menilai orang lain dengan membandingkan dengan orang sebelumnya. Lalu yang ketiga ada halo effect, di mana individu itu menilai keseluruhan itu dari satu sifat saja. Lalu yang terakhir ada stereotyping yang menilai atau mengkategorisasikan berdasarkan kelompok. Persepsi dan juga pengambilan keputusan, keduanya itu memiliki hubungan yang signifikan. Nah, keduanya saling berkaitan antara satu sama lain, di mana pengambilan keputusan oleh individu dalam organisasi itu biasanya sangat dipengaruhi oleh yang namanya persepsi. Nah, manusia atau individu itu mengambil keputusan berdasarkan interpretasi atau persepsi mereka sendiri terhadap masalah, bukan dari masalah itu sendiri secara mentah-mentah ya. Lalu apa yang dianggap sebagai masalah oleh suatu individu itu bisa saja mungkin dianggap sebagai situasi yang normal oleh individu yang lainnya. Lalu untuk data yang digunakan dalam mengambil keputusan itu biasanya disaring melalui persepsi.
Selanjutnya membahas terkait pengambilan keputusan dalam organisasi. Nah, ada tiga model dalam pengambilan keputusan. Yang pertama yakni model rasional. Ini merupakan model pengambilan keputusan yang konsisten dan juga memaksimalkan nilai dalam batasan tertentu. Lalu yang kedua ada bounded rationally atau rasionalitas terbatas. Ini karena keterbatasan otak manusia ya, jadi kita menyederhanakan masalah kompleks dan juga memilih solusi yang dirasa cukup baik daripada yang paling optimal tadi. Lalu yang ketiga ada intuisif, di mana proses bawah sadar yang tercipta dari pengalaman yang terasa. Nah, dalam pengambilan keputusan itu pastinya biasanya terjadi kesalahan ya dalam pengambilan keputusannya. Nah, ada beberapa hal yang jadi penyebab kesalahan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama yakni overconfident bias atau terlalu percaya pada diri sendiri atau terlalu percaya dengan kemampuan atau keputusan sendiri tanpa memikirkan yang lain. Lalu yang kedua ada anchoring bias yang dimana kecenderungannya itu untuk terpaku pada informasi awal dan gagal atau tidak menyesuaikan dengan informasi berikutnya. Lalu yang ketiga ada confirmation bias, di mana individu itu hanya mencari informasi yang mendukung pandangan kita dan juga mengabaikan informasi yang membantahnya. Lalu yang keempat ada availability bias yang menilai sesuatu itu berdasarkan informasi yang paling mudah diingat. Lalu yang kelima ada escalation of commitment, di mana pengambilan keputusan itu tetap bertahan pada keputusan yang jelas-jelas itu salah. Lalu yang terakhir ada hindsight bias yang dimana kecenderungan untuk berpura-pura bahwa individu tadi itu sudah memprediksi suatu hal secara akurat setelah hasilnya diketahui. Nah, selanjutnya ada studi case terkait dengan materi yang sudah saya sampaikan tadi. Untuk studi case-nya saya mengambil dari PT Ajinomoto Indonesia yang dimana pada awal tahun 2000 PT Ajinomoto Indonesia itu menghadapi masalah besar ketika Majelis Ulama Indonesia atau MUI menyatakan bahwa produk penyedap rasa mereka itu mengandung unsur haram. Nah, hal ini itu bermula dari pengambilan keputusan dalam organisasi untuk mengganti media pertumbuhan bakteri dari yang sebelumnya menggunakan ekstra daging sapi menjadi enzim porsin yang berasal dari babi. Berdasarkan studi kasus dari PT Ajinomoto Indonesia tadi, kita dapat menyimpulkan analisis dari hasil studi kasusnya yang sesuai dengan materi yang sudah dibahas sebelumnya, yakni yang pertama terkait hubungan persepsi dan juga pengambilan keputusan. Nah, manajemen Ajinomoto ini hanya melihat data secara teknis produksi dan menyaring informasi itu berdasarkan kepentingan internal perusahaan. Nah, mereka menganggap bahwasanya pergantian bahan baku itu adalah situasi normal untuk efisiensi. Nah, padahal bagi masyarakat Indonesia, hal tersebut itu merupakan masalah besar terkait keyakinan. Nah, keputusan diambil berdasarkan interpretasi atau persepsi internal yang sempit tanpa mempertimbangkan faktor situasi seperti pengaturan sosial dan juga nilai budaya konsumen. Lalu yang kedua terkait pengambilan keputusan dalam organisasi. Nah, perusahaan PT Ajinomoto Indonesia ini awalnya menggunakan model rasionalitas terbatas di mana mereka mencari solusi yang cukup baik untuk menekan biaya produksi, namun mereka terjebak dalam overconfident bias dan merasa bahwa perubahan kecil di level teknis itu tidak akan terdeteksi atau tidak akan menjadi masalah besar bagi masyarakat.
Nah, yang ketiga yakni terkait kesalahan dalam pengambilan keputusan. Nah, pada tahap awal krisis itu terdapat kecenderungan untuk mempertahankan posisi atau lambat dalam merespon penarikan produk karena merasa keputusan penggantian bahan itu sudah benar secara prosedur industri. Namun perusahaan akhirnya belajar bahwa dalam organisasi data itu harus disaring bukan hanya secara teknis tapi juga melalui persepsi eksternal untuk menghindari kegagalan. Baik, mungkin itu saja pemaparan materi dan juga studi kasus yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.